Institut Manajemen Wiata Indonesia. Identitas nasional, mengenal eksistensi identitas, perkembangan ilmu pengetahuan, kehidupan masyarakat. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Supianti, saya dari Prodi Akuntansi, Institut Manajemen Wiata Indonesia, dengan dosen pengampu Gali Restati. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia di era revolusi 4.0 hingga memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Daripada berlama-lama, yuk mari kita simak pembahasannya berikut ini. Nah, terkait dari identitas nasional Indonesia berkaitan dengan nilai-nilai sejarah dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan. Identitas nasional perlu dipahami sebagai suatu kondisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika identitas nasional adalah globalisasi. Kenapa sih kok bisa globalisasi? Karena globalisasi itu dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai dan budaya yang memungkinkan masuknya budaya luar dan ditakutkan terkikisnya budaya lokal atau bahkan matinya budaya lokal. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa sih perlu membahas ini? Perlu banget nih teman-teman, supaya kita mengetahui gitu perkembangan dari zaman ke zaman gitu kan terkait tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya teman-teman sudah tidak asing nih mendengar kata teknologi informasi dan juga komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu terus berkembang pesat dan meluas yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari perkembangan teknologi tersebut memunculkan sebuah era di mana segala sesuatu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi hubungan antara dua pihak yang berjauhan tempat memungkinkan untuk dapat berkomunikasi. Nah, era ini dikenal dengan era globalisasi. Nah, tadi sudah mendapat gambaran sedikit nih terkait tentang teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana seiring berjalannya waktu, seiring terjadinya perkembangan yang pesat dan meluas gitu ya, ini disebut dengan era globalisasi. Nah, tentunya era globalisasi ini sudah tidak asing lagi nih di telinganya teman-teman, dan juga sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Karena kemunculan era globalisasi ini membuat suatu negara harus membuka diri untuk dapat mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi yang terjadi di dunia dari berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Era globalisasi ini selain mendatangkan berbagai keindahan dari perkembangan teknologi yang dapat membantu manusia dalam kehidupan, globalisasi juga mengundang kekhawatiran dan dampak negatif bagi manusia yang juga berpengaruh pada suatu negara bangsa. Gelombang demokrasi atau global ini ditopang oleh perkembangan teknologi yang begitu canggih, telah membuat dunia seperti perkampungan global atau global village tanpa dibatasi pemisah. Ini yang diujar oleh Hilmi dan Pate pada tahun 2015. Nah, agar jiwa pemersatu dan kesatuan serta jiwa nasionalisme dalam kehidupan masyarakat berbangsa tidak hilang dikarenakan kemunculan era globalisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini, maka dari itu, yuk kita simak pembahasan mengenai identitas nasional Indonesia di era revolusi 4.0. Nantinya akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait tentang pembahasan identitas nasional Indonesia di era revolusi. Nah, yang pertama yaitu tentang mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa. Nah, tentunya di sini yang harus kita pahami itu adalah terkait tentang identitas terlebih dahulu nih teman-teman. Secara harfiahnya, identitas itu adalah jati diri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, suatu organisasi, kelompok, atau suatu negara yang membedakan dengan
yang lainnya. Nah, identitas ini bila secara fisik dan non-fisik bisa dinyatakan secara sadar dengan menjelaskan tentang dirinya atau diungkapkan oleh seseorang atau kelompok lainnya. Artinya, identitas nasional itu adalah identitas yang melekat pada individu suatu kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah, atau berupa kesamaan secara non-fisik seperti keinginan, harapan, cita-cita, dan tujuan. Nah, identitas nasional ini adalah suatu yang dinamis atau akan selalu berubah-ubah dan juga terbuka untuk diberi suatu makna yang baru sesuai dengan perubahan dan tantangan zaman yang ada. Nah, untuk hal-hal yang akan terkait tentang mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa ini, akan ada beberapa dimensi dalam identitas nasional. Akan dijelaskan di slide berikut ini. Nah, terkait tentang dimensi dalam identitas nasional, di sini ada 4 bagian nih teman-teman yang akan saya bahas. Yang pertama itu pola perilaku. Kenapa sih harus pola perilaku? Karena pola perilaku itu adalah gambaran pola dari perilaku yang tercipta dalam lingkungan sehari-hari. Contohnya budaya dan kebiasaan, adat istiadat, norma ramah tamah, sikap hormat kepada orang tua, dan gotong royong itu adalah salah satu identitas nasional yang bersumber budaya dan adat istiadat. Lalu yang kedua, lambing-lambang. Lambing-lambang itu adalah suatu yang menggambarkan fungsi dan tujuan negara. Lambing-lambang ini biasanya terdapat dalam undang-undang, contohnya itu adalah bendera, lagu kebangsaan, dan bangsa. Lalu yang ketiga itu ada alat pelengkap. Alat pelengkap itu adalah sebuah perangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan keinginan berupa dalam pembangunan, peralatan, dan teknologi. Contohnya masjid, gereja, teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut, peralatan manusia seperti pakaian adat dan adat senjata teknologi bercocok tanam seperti traktor dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada tujuan. Kenapa harus tujuan? Karena ketika kita ingin menggapai sesuatu, kita harus punya tujuan. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu adalah identitas yang bersumber dari tujuan ini memiliki sifat dinamis. Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tujuan bangsa Indonesia itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu identitas bangsa Indonesia yang dikenal dengan negara yang beragam atau disebut negara yang majemuk atau heterogen. Keberagaman bangsa Indonesia ini dapat dilihat dari sisi kebudayaan, sejarah, suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan bahasa daerah. Namun dengan munculnya era globalisasi ini memudahkan untuk masuknya pengaruh budaya luar yang memungkinkan terkikisnya nanti bahkan matinya budaya lokal yang terkadang dapat menyebabkan terjadinya perubahan karakter bangsa. Nah, terkait pada kedudukan identitas nasional nantinya akan dijelaskan di Check It Out. Nah, di sini adapun kedudukan identitas nasional sebagai jati diri bangsa. Nah, kedudukan identitas nasional ini memiliki 3 poin nih teman-teman. Yang pertama itu pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa, identitas nasional itu bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Contohnya, Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai identitas nasional dan menjadi pedoman dalam kehidupan rakyat Indonesia. Lalu, ciri khas. Ciri khas itu membedakan satu bangsa dari bangsa yang lainnya. Setiap bangsa itu pasti memiliki ciri khas, karakter, dan jati diri yang berbeda dengan bangsa yang lainnya untuk dikenali oleh bangsa lain. Lalu yang ketiga itu acuan dan landasan. Acuan dan landasan itu sebagai bagian dari sebuah negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan adanya identitas nasional, maka negara bangsa mempunyai pegangan dan prinsip dalam mewujudkan potensi yang menjadi jati diri suatu negara tersebut. Nah, ini adalah poin-poin atau pembahasan yang terkait tentang mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa.
Teman-teman gimana nih? Sudah dapat gambaran belum? Nah, sekarang setelah pembahasan yang poin pertama, kita akan membahas ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu adalah eksistensi identitas nasional. Nah, identitas nasional itu seperti yang teman-teman sudah ketahui gitu ya, secara harfiahnya, secara artinya gitu ya. Di sini saya cuma ingin menjelaskan sedikit bahwa identitas nasional itu dibentuk berdasarkan kesepakatan dari suku bangsa yang sudah ada di Indonesia. Keberadaan identitas nasional itu karena adanya perbedaan etnik, ras, agama, bahasa daerah, dan juga budaya antara golongan yang mempunyai ciri khas dan dapat diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk dari identitas nasional. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor sebagai pembentuk identitas nasional Indonesia, yang dimana di dalamnya itu ada primordial, lalu yang kedua itu ada sakral, yang ketiga itu ada tokoh, yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat itu kelembagaan sejarah, yang kelima itu perkembangan ekonomi. Nah, primordial itu apa sih? Primordial itu kehadiran identitas nasional yang sebenarnya sebagai bentuk perwujudan dan sifat-sifat asli yang sudah terdapat dalam unsur-unsur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sifat asli ini yakni dalam bentuk kepribadian yang dimiliki masyarakat Indonesia bahkan dari dulu, seperti ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka menolong, pemaaf, ulet, dan mempunyai jiwa gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agamis yang taat beragama bagi seluruh rakyatnya, karena hal ini selain sejalan dengan Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia. Dalam Pancasila sila ke-1 yang menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini itu menunjukkan bahwa secara jelas rakyat Indonesia itu tentu saja semuanya memiliki agama dan tidak ada yang tidak percaya Tuhan atau tidak beragama. Jika terdapat rakyat Indonesia yang tidak beragama, maka hak tersebut bertentangan dengan Pancasila. Nah, primordial ini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan nih teman-teman. Karena pada saat itu rakyat Indonesia di bawah tekanan dan penindasan yang dilakukan para penjajah, sehingga rakyat Indonesia tidak dapat leluasa menunjukkan sifat aslinya dan hanya patuh pada perintah penjajahan. Akan tetapi, sifat tersebut dapat terus dijaga dan tidak terdapat kelunturan dan primordialnya identitas nasional yang dimiliki rakyat Indonesia. Lalu, poin yang kedua yaitu sakral. Identitas nasional Indonesia diidentifikasikan sebagai bentuk yang sakral, berawal dari sebuah perjuangan mempertahankan tanah air dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga, rela berkorban, tulus dan cinta tanah air merupakan suatu kesucian jiwa, kesucian dari hati yang tulus dan ikhlas dilambangkan dengan warna putih yang terdapat pada bendera merah putih. Sedangkan jiwa berani dan rela berkorban melawan penjajahan itu dilambangkan dengan warna merah pada bendera merah putih. Nah, poin yang ketiga itu tokoh. Nah, tokoh ini bisa banget menjadi atau memberikan teladan yang baik nih bagi kita dengan melihat sepak terjangnya mempertahankan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Banyak banget nih tokoh-tokoh yang bisa dijadikan teladan bagi kita. Tokohnya misalkan kaum perempuan yang dulunya itu mampu membela dan mengangkat derajat dan mengangkat martabat perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini atau disebut dengan Raden Ayu Kartini. Pada tanggal 21 April 1879 sampai 17 September 1904, beliau dikenal sebagai pelopor pembela kaum wanita dari kegelapan. Kumpulan surat-surat korespondensi Kartini pada tahun 1922 itu diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang tentunya bisa menjadikan sebuah inspirasi, sebuah teladan bagi kita kaum muda gitu ya. Nah, lalu yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Karena Indonesia itu terdiri dari belasan ribu pulau dengan belasan ribu juga kebudayaan, adat istiadat dan bahasa daerah yang ada di Indonesia.
Perbedaan ini bukanlah suatu persaingan, tetapi harus dimaknai sebagai potensi dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga dan melestarikan sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu poin yang kelima adalah kelembagaan sejarah. Kelembagaan sejarah itu adalah setiap negara pasti mempunyai perbedaan, namun terdapat kesamaan nasib di masa lampau sehingga bisa menjadi sumber rujukan untuk menciptakan persatuan. Nah, sejarah di masa lalu jangan sampai dilupakan nih teman-teman, tetapi wajib diingat dan diambil pelajaran yang baiknya. Jangan sekali-sekali ingin merubah sejarah demi kepentingan kelompok, karena dapat mencederai bangsa dan mengaburkan fakta sejarah yang sebenarnya. Lalu poin yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu bangsa merupakan hal penting untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Keberagaman ekonomi itu dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasikan identitas nasional. Nah, ini adalah kelima poin terkait faktor-faktor sebagai pembentuk identitas nasional yang tentunya dapat menjadikan gambaran nih bahwasannya untuk kita bisa bereksistensi, mengetahui identitas nasional kita gitu sebagai warga negara Indonesia gitu ya, bahwa ada beberapa faktor, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membentuk identitas nasional. Seperti halnya kita harus mencari tahu nih tokoh, tentunya teman-teman itu pasti punya gitu kan tokoh teladan yang sampai saat ini teman-teman jadikan teladan gitu ya. Lalu kita bisa juga melihat dari Bhinneka Tunggal Ika, lalu dari sejarah gitu ya. Nah, lalu kita akan masuk ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tantangan identitas nasional Indonesia di era globalisasi. Nah, terkait tentang globalisasi itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang kemudian menyebar secara luas dari suatu sisi dunia ke sisi dunia lain, sehingga tidak adanya lagi nih batas-batas yang jelas di suatu negara. Globalisasi ini juga sering banget diartikan sebagai internasionalisasi, sebab keduanya itu memiliki istilah yang banyak persamaan. Dalam hal ini diartikan juga sebagai karakteristik. Nah, proses globalisasi itu lebih banyak ditakuti daripada dipahami untuk kemudian diantisipasi dengan arif dan cermat. Oleh rasa takut yang berlebih-lebihan itu akan menjadikan kita cenderung bersifat defensif, membangun membuat kita ketinggalan zaman gitu. Nah, harusnya kita itu melakukan antisipasi gitu untuk membangun benteng-benteng pertahanan dan merasa diri sebagai objek daripada subjek di dalam proses perubahan. Oke, nah di sini dampak negatif dari adanya globalisasi atau munculnya globalisasi akibat tantangan terhadap identitas nasional Indonesia itu memiliki 4 poin nih teman-teman. Yang pertama itu hedonisme, yang kedua itu memudarnya sikap gotong royong, yang ketiga itu memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, lalu yang terakhir lunturnya sikap sopan santun. Nah, ini adalah beberapa tahap yang seiring berjalannya atau terjadinya perkembangan era gitu ya, semakin menjadikan anak-anak muda itu lupa akan identitas nasional mereka. Nah, untuk hedonisme itu adalah suatu pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan, kepuasan, sehingga adanya hedonisme ini membuat masyarakat Indonesia dengan adanya kemudahan, yaitu menghabiskan hal-hal yang berkaitan dengan materi hanya dengan kesenangan dan juga kepuasan, itu menjadikan masyarakat atau anak-anak muda sekarang itu menjadi anak-anak yang bermalas-malasan, bahkan mereka tidak ingat lagi nih gitu posisi mereka sebagai identitas nasional Indonesia, yang dimana harus terus-menerus gitu ya melakukan sebuah kemajuan, apalagi seiring berkembangnya era gitu ya, seiring perkembangan
teknologi, kemajuan yang terjadi gitu ya. Harusnya anak-anak muda itu membuat sebuah perubahan-perubahan gitu. Nah, ini adalah dampak negatif yang pertama, yaitu hedonisme. Lalu yang kedua yaitu memudarnya sikap gotong royong. Yang dimana kalau misalkan kita lihat secara kasat mata gitu ya, banyak anak-anak muda itu yang tidak peduli, acuh gitu, yang menjadikan nilai-nilai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin pudar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sikap individualistik pada gaya hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanda bahwa penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut menjadi acuan bagi kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga itu adalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Contohnya nih, dari hal tersebut adalah masyarakat yang cenderung lebih bangga dan senang menggunakan produk luar negeri dibandingkan dengan produk nasional. Terlebih adanya dominasi produk luar negeri di pasar Indonesia seperti pakaian, makanan, dan teknologi. Lalu contoh yang lainnya itu adalah ketika seorang lebih bangga terhadap budaya asing dibandingkan dengan budaya sendiri. Misalnya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Memang bahasa asing patut dan perlu dipelajari, namun bukan berarti selalu digunakan untuk berinteraksi sehari-hari. Sebab bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negaranya. Nah, lalu untuk poin yang keempat itu lunturnya sikap sopan santun. Nah, lunturnya sikap sopan santun itu banyak banget anak muda saat ini mempunyai sikap sopan santun yang sangat rendah. Sebab adanya nilai keterbukaan atau kebebasan pada globalisasi yang membuat mereka bertindak sesuka hati. Misalnya banyak postingan di situs jejaring sosial yang menggunakan kata-kata, video, dan foto yang tidak pantas, akan tetapi banyak orang yang menyukainya. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya kelunturan sikap sopan santun anak-anak muda pada zaman sekarang. Nah, masih banyak banget di sebenarnya tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap identitas nasional. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut, karena sebagai warga negara harusnya bisa mengetahui, memahami, bahkan merawat identitas yang telah dibentuk oleh perjuangan-perjuangan waktu masa penjajahan. Nah, kita masuk kepada poin keempat atau poin terakhir. Nah, di sini poin yang keempat itu adalah upaya menangani tantangan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Munculnya globalisasi membuat identitas nasional itu semakin memudar di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, akan berpotensi menjadi masalah yang sangat besar. Maka dari itu masyarakat perlu melakukan sebuah upaya untuk merawat identitas nasional agar tidak hilang bahkan diklaim oleh negara lain. Nah, di sini hal-hal yang bisa banget untuk kita lakukan untuk merawat identitas nasional. Yang pertama itu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Langkah ini dapat banget nih dilakukan teman-teman, seperti menaati peraturan, tidak mencontek, saling membantu terhadap sesama, tidak membeda-bedakan orang di lingkungan sekitar, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan masih banyak lainnya. Ini adalah langkah yang sangat mudah dilakukan oleh teman-teman dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu adalah menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa menanamkan rasa cinta tanah air? Yaitu dengan melakukan berbagai upaya seperti mempelajari dan melestarikan budaya lokal, lebih bangga dan juga menggunakan dan mencintai produk-produk lokal, membaca buku-buku tentang perjuangan para pahlawan, menjunjung atau mengunjungi tempat-tempat
bersejarah, dan membawa harum nama Indonesia hingga ke internasional sesuai dengan kemampuan dan passion teman-teman atau passion kita semuanya. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, cara yang untuk mempererat tali silaturahmi dengan orang lain yaitu dengan begitu masyarakat dapat meninggalkan sikap individualisme yang telah dibawa oleh bangsa atau budaya asing gitu ya. Sikap persatuan dan kesatuan itu merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia yang sudah sejak lama itu dilakukan oleh para pejuang untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, harus banget nih teman-teman mengutamakan sikap persatuan dan juga kesatuan sesama warga negara Indonesia. Lalu poin yang terakhir nih, yaitu memanfaatkan situs jejaring sosial, yaitu seperti Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan masih banyak lainnya yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan identitas nasional kita, merawat identitas nasional kita dengan juga membagikan kreativitas kita gitu, kita unggah di sosial media dan bisa juga kan nanti dilihat oleh orang luar negeri, oh ternyata Indonesia seperti ini gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa banget kita lakukan. Nah, situs jejaring sosial ini juga sebagai tempat edukasi mengenai kepariwisataan daerah. Bisa juga tempat untuk teman-teman memperkenalkan lagi tentang Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat memperkaya pengetahuannya tentang budaya lokal. Hal ini juga menjadi upaya bagi masyarakat Indonesia gitu ya, untuk memperkenalkan budaya lokal ke dunia sebagai situs jejaring sosial yang dimana jangkauannya itu global atau luas. Nah, selain contoh yang di atas atau contoh-contoh ini, masih banyak lagi nih upaya-upaya positif yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau masyarakat yang ada di luar sana untuk merawat identitas nasional di era globalisasi. Upaya ini tidak harus dengan hal yang besar teman-teman, bisa juga dilakukan dengan dimulainya hal-hal kecil yang nantinya perlahan akan menumbuhkan sikap nasionalisme pada setiap warga negara dan juga nantinya akan memerlukan proses yang berkesinambungan dalam setiap jenjang pendidikan, baik dalam pendidikan sekolah dasar yang merupakan tahap awal perkembangan dan pengetahuan bagi peserta didik, kemudian pada jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi, yang dimana nantinya akan diajarkan pada pembelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang sedang saya jelaskan ini adalah bagian dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.